Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku, kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan semua yang hadir di majlis yang mulia ini mendapatkan nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk kita terus beramal saleh, melakukan kebaikan, meningkatkan ketaatan kita di sisinya sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Maka bila mana kita banyak melakukan amal saleh, kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan, menghadirkan ketaatan-ketaatan, maka insyaallah kita semua akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di tanggal 27 Zulqaidah. Artinya kita sudah masuk ke penghujung daripada bulan Zulqaidah. Kemudian insya-Allah dengan izin Allah kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Ketahuilah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulqaidah itu adalah bulan baik karena dia adalah bagian daripada bulan haram. Hal yang sama dengan bulan Zulhijjah, dia selain sebagai bulan-bulan haram, tetapi bulan Zulhijjah sendiri mendapatkan keutamaan, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan atau bagian daripada bulan haji. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya. Kita diberikan ruang, kesempatan, waktu untuk kita bisa beramal saleh dan bisa berjumpa dengan bulan-bulan yang baik, sehingga nilai ibadah kita akan terus berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita tahun ini tidak berangkat haji, ataupun mungkin setelah ini kita juga tidak bisa berumrah, tetapi di hadapan kita, di depan kita ini ada bulan-bulan spesial yang bila mana kita benar-benar memanfaatkan waktu ini untuk beribadah, bila mana kita memanfaatkan untuk beramal saleh, maka nilai ibadahnya pun akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan bulan Zulhijjah agar kita semakin semangat, termotivasi untuk melakukan kebaikan. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin
al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Tidaklah ada hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini, bila mana seseorang itu bisa melakukan amal saleh di dalamnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan saat ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, amin jihadin fi sabilillah, bagaimana kalau kita membandingkan nilai kebaikan daripada 10 pertama di bulan Zulhijjah ini dengan pergi berperang di jalan Allah? Mana lebih utama, mana lebih mulia? Apakah berjumpa dengan 10 hari di bulan Zulhijjah ini atau berperang di jalan Allah?" Maka Rasul SAW katakan, walaupun anda berperang di jalan Allah sekalipun, masih lebih baik 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Maka Rasul SAW memberikan gambaran, padanan atau gambaran kesamaan nilai pahala beramal soleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Beliau katakan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Yang bisa menyamai nilai ibadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah seseorang itu keluar dari rumahnya, pergi berjihad, berperang di jalan Allah, membawa semua harta yang mereka miliki dan tidak ada tersisa sedikit pun hartanya, dan orang ini meninggal di jalan Allah alias dia tidak balik lagi ke rumahnya. Subhanallah, ini menunjukkan keistimewaan bulan Zulhijjah, terutama sekali 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Makanya para ulama berselisih pandangan, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, sampai-sampai mereka berdebat mana lebih mulia 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini dengan bulan Ramadan. Sampai perdebatan itu terjadi membandingkan antara bulan Zulhijjah dengan bulan Ramadan. Ada yang mengatakan bulan Ramadan lebih utama karena di situ Al-Quran diturunkan, di situ ada Lailatul Qadar. Sebagian mereka mengatakan bulan Zulhijjah lebih utama. Kenapa? Karena di situ puncak pelaksanaan ibadah haji, di situ ada wukuf di Arafah. Dari perdebatan ini menunjukkan bahwasanya 2 bulan ini memang memiliki keutamaan dan kemuliaan. Maka para ulama bersepakat, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita berbicara malam, maka yang paling utama adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena di situ ada Lailatul Qadar. Tetapi kalau berbicara siang hari, maka yang paling utama adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, karena di situ ada wukuf di Arafah, ada salat Idul Adha, ada ibadah kurban yang ditambah dengan hari-hari tasyrik. Maka subhanallah, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, alangkah meruginya bila mana kita yang bisa berjumpa dengan bulan-bulan yang mulia ini tidak termotivasi untuk melakukan kebaikan. Alangkah meruginya bila mana kita tidak meningkatkan amal saleh. Maka sengaja saya mengangkat tema ini sebelum mengakhiri bulan Zulhijjah, Zulqaidah, supaya kita semua bersiap-siap menerima kedatangan bulan Zulhijjah. Mari kita persiapkan ibadah-ibadah terbaik kita. Maka siapapun mereka yang mohon maaf di awal bulan Zulhijjah nanti mau puasa sampai tanggal 9 Zulhijjah, silahkan dibolehkan. Bagi mereka yang mungkin mau konsisten dengan rawatibnya, sangat bagus. Bagi mereka yang mau membaca Al-Quran, sangat bagus. Bagi mereka yang mau bersedekah, itu justru yang paling utama. Terutama sekali kita mempersiapkan diri untuk bisa berkurban di tanggal 10 Zulhijjah, kemudian dilanjutkan di hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka mudah-mudahan bila mana kita benar-benar menghadirkan nilai kebaikan di momen-momen seperti tadi, kita termasuk orang-orang yang paling beruntung dalam kehidupan ini.
Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga menambah komitmen kita, motivasi kita, keistiqomahan kita untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Karena momentumnya ini adalah momentum yang tepat, maka kita berharap nilai kebaikannya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.